Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Berjumpa kembali dengan saya di komunitas petani jagung, webinar live. Hari ini kita akan mengambil tema berani nanam. Tapi sebelum itu, saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa Anda lancar dan terima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berharap para petani semuanya tetap sehat, jaga kesehatan sehingga terhindar dari masalah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Tema ini kita ambil berani nanam karena untuk musim depan biasanya petani akan bingung mencari benih apa yang cocok. Terus kemudian kira-kira musim depan seperti apa curah hujannya, cukup banyak atau kurang. Sehingga berani nanam penting bagi para petani yang masih bertanya mengenai tanaman apa yang cocok, benih jagung apa yang cocok. Untuk 3 menit ke depan, Pak Multaha, sales representatif dari Gorontalo dan Sulawesi Tengah akan menyampaikan mengenai berani nanam. Jagung apa yang berani nanam? Untuk itu, saya persilakan Pak Multaha bisa disampaikan. Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Apa kabar petani jagung seluruh Indonesia? Semoga Bapak Ibu petani dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari virus COVID-19, tetap jaga jarak dan jarak tanam di lahan. Tentunya di webinar live kali ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu petani di seluruh Indonesia, bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya. Bersama Bapak Imam Sujono, 30 menit ke depan, saya Multaha, representatif area wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, akan menyampaikan persentase benih NK212 berani nanam. Bapak Ibu petani jagung di seluruh Indonesia, pada webinar-webinar yang lalu, tim Syngenta telah memberikan edukasi bagaimana menjadi petani yang super dan super produksi jagungnya. Bagaimana menjadi petani yang juara dan juara produksinya. Bagaimana menjadi petani andalan, andalan produksinya. Bagaimana menjadi petani hebat dan hebat produksinya. Kali ini dari Sulawesi, tepatnya di Gorontalo, kami akan mengajak Bapak Ibu petani menjadi petani yang berani. Ya, ini petani yang berani menanam NK212. Tentunya sebagai petani, sebelum kita melakukan budidaya tanaman jagung, tentu ada pernah merasa bingung, tanam benih apa saya musim ini, tanam benih apa saya musim depan. Bapak Ibu tidak usah bingung. Agar Bapak Ibu tidak bingung, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk untung. Caranya bagaimana? Yakni berani nanam NK212. Tentunya ketika Ibu Bapak menanam jagung, ada harapan, ada keinginan yang Bapak ingin capai dalam usaha tani jagung. Nah, dari berbagai survei dan kriteria yang diinginkan oleh petani untuk tanaman jagung, tentu salah satunya adalah produksinya tinggi, dalam hal ini panennya melimpah, kemudian pasti tongkolnya besar, tanamannya gagah, kemudian harganya terjangkau dan disukai oleh pasar. Nah, harapan-harapan ini
kami akan mengajak Bapak untuk melihat apakah NK 212 sesuai keinginan dan harapan Bapak. Mari kita lihat karakteristik NK 212. Karakteristik NK 212 mempunyai fitur warna biji kuning orange. Kalau warna biji kuning orange seperti ini petani Indonesia, tentu manfaatnya disukai oleh konsumen, disukai oleh pedagang, disukai oleh pengumpul, dan disukai oleh feed mill. Artinya apa? Pemasarannya tetap stabil dan tidak ada kendala. Karena kalau tinggi produksi, pemasaran yang tidak stabil, ya bisa jadi kemungkinan harga atau pendapatan per satuan hektar bisa menurun. Nah, untuk itu jangan lupa untuk menanam benih ini. NK 212 berani nanam. Kemudian fitur selanjutnya, tahan terhadap kekeringan. Manfaatnya apa? Dibanding dengan varietas di kelasnya, ini dapat ditanam pada daerah dengan kondisi yang kekurangan air. Nanti kami akan memperlihatkan apakah fitur ini sesuai dengan tanaman yang ditanam oleh petani. Kemudian Bapak Ibu, klobot menutup sempurna. Saya akan perlihatkan kepada petani jagung Indonesia, ini tongkol di umur 90 hari. Bapak bisa melihat klobotnya menutup dengan sempurna. Kemudian menjelang panen di umur 120 hari, klobotnya masih menutup dengan sempurna. Manfaatnya apa? Ini akan mengurangi penyakit busuk tongkol yang banyak menyerang pada tanaman jagung. Kemudian manfaat yang lain atau fitur lainnya dari NK 212, yaitu tongkol seragam. Bapak bisa lihat di sini, Bapak Ibu petani Indonesia, Bapak bisa lihat di sini tongkol seragam dan terisi penuh dan rendemen tinggi. Kita lihat tongkolnya seragam, artinya ketika tongkol seragam manfaatnya akan menjamin hasil maksimal. NK 212 rata-rata potensi hasil 9,2 ton per hektar dan potensi hasil maksimalnya 12,5 ton per hektar. Kemudian fitur yang lainnya, NK 212 adaptasinya luas, stabil di berbagai kondisi pertanaman, cocok ditanam di daerah yang kekurangan air, atau daerah yang agak kering, atau daerah pegunungan, atau daerah yang cukup air hujannya, karena benih ini sangat fleksibel. Saya bisa share sedikit, kalau di tempat saya di Gorontalo, orang bilang ada musim ta'uah dengan musim ulita. Kalau mungkin Indonesia atau Jawa itu musim gaduh dengan musim rendengan, di mana musim tersebut ada musim curah hujannya tinggi dan curah hujannya kurang. Kelebihan NK 212 ini sangat stabil ditanam dengan kondisi di dua musim itu. Tentunya petani jagung Indonesia varietas NK 212 bisa menjawab tantangan musim. Mau tanam apa saya musim ini? Jawabannya ada sama Bapak Ibu. Kemudian kita lihat pertumbuhan secara vegetatif dan generatif tanaman NK 212. Dapat Bapak Ibu saksikan di layar. Pertumbuhan NK 212 umur 20 hari atau menjelang 1 bulan, itu pertumbuhannya sangat seragam. Di umur 90 hari, Bapak bisa lihat, itu menjelang generatif penuaan, itu sudah batangnya masih kokoh. Dan di kaca juga bisa kita lihat, di umur 2 bulan pada saat fase generatif, muncul bunga jantan dan putih, tanamannya tetap kokoh. Nah, tentunya hal ini bermanfaat apa? Ini untuk menahan kerebahan dari pengaruh
angin ketika misalnya Bapak membudidayakan tanaman jagung ini. Tentunya ketika berani tanamannya, bagaimana? Berani hasilnya. Fiturnya menggambarkan tadi bahwa warna biji orange. Warna biji jagungnya sangat orange dan ini disukai petani. Tongkol terisi penuh, mumput dari kepala sampai, sehingga kalau mumput begini pasti rendemennya di atas 85%. Yakin itu Bapak Ibu. Potensi hasil 10,8 ton per hektar, pipilan kering, kadar air 15 sampai 18%. Nah, tentunya benih jagung yang begini yang Bapak inginkan, bukan? Jadi saya bilang tadi dari awal, Bapak Ibu tidak usah bingung. Silakan Bapak Ibu like, share, dan komen. Nanti saya dengan Pak Imam yang akan diskusi dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian berani tanamannya, tanaman gagah dan kokoh. Dapat kita lihat di umur 95 hari, tanaman NK212 masih berdiri dengan kokoh, kemudian tahan kekeringan, dan ini sudah terbukti NK212 adalah bukan varietas yang baru. Hampir 10 tahun ditanam oleh petani di Indonesia. Saya tadi diskusi dengan Pak Imam, luar biasa Pak Multaha, permintaan NK212 di musim ini. Jadi dari musim ke musim, mari sama-sama Bapak Ibu kita tanam NK212 agar kita bisa meningkatkan produktivitas tanaman jagung kita, agar negara Indonesia bisa ekspor jagung tentunya. Kemudian kelebihan tanaman ini adalah tetap stabil di bawah naungan. Gorontalo, tempat saya tugas Bapak Ibu, dan saya juga adalah petani jagung seperti Bapak Ibu, itu 20-30% orang nanam jagung di bawah pohon kelapa. Hasilnya tetap stabil, dan pilihannya tetap di 212. Kemudian berani tanamannya, klobotnya menutup sempurna. Saya sampaikan lagi tadi, sesuai dengan karakteristik dari awal, bahwa NK212 klobotnya menutup sempurna sampai menjelang panen. Bapak kita lihat di sini, saya bisa lihatkan di sini untuk membuktikan apakah ini aman dari busuk tongkol. Bapak bisa lihat ini masih bagus begini. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika berani hasilnya, berani tanamannya, ini yang terpenting adalah berani petaninya. Kenapa harus berani petaninya? Seorang petani harus berani karena petani adalah pahlawan pangan. Bapak, Ibu adalah pahlawan yang memberikan makan kurang lebih 271 jiwa penduduk Indonesia. Tidak ada petani, tidak ada makanan. Kita lihat petani yang berani dari Gorontalo yang sempat kami temui untuk mengambil testimoni dari beliau atau pernyataan beliau tentang pengalaman menanam NK212. Dari Bapak Muhammad Rustam, luas lahannya 4 hektar, beliau tinggal di Desa Pancakarsa, Kecamatan Taludidi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Beliau berkata bahwa pertumbuhan NK212 sangat seragam, tahan kekeringan, cocok untuk daerah pegunungan, sesuai dengan karakteristik dan manfaat yang saya perlihatkan Bapak Ibu di awal tadi. Selanjutnya kita lihat berani petani lainnya. Ada Bapak Darwis Datau, lahannya 3 hektar, alamat Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pernyataan beliau, NK212, warna biji sangat orange, sehingga sangat disukai petani dan pedagang. Karakteristik dari awal dan pernyataan petani sejalan dengan apa yang kami jelaskan tadi Bapak Ibu, sesuai dengan testimoni beliau. Selanjutnya ada petani berani lainnya, tetap dari Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, ada Bapak Rahman, luas lahannya 6 hektar. Beliau menyatakan NK212, biji benihnya kecil-kecil, pertumbuhannya seragam dan daunnya hijau. Dapat kami lihat, ini adalah kemasan benih NK212, kemasan 1 kilo, yang di belakang saya adalah kemasan 5 kilo. Dalam 1 kilogram benih, terdapat 5.000 sampai 5.100 butir benih.
Jadi artinya apa? Ketika petani ingin menanam luasan lahan 1 hektar, cukup menyediakan 13 sampai 14 kg benih dalam satuan hektarnya. Sehingga kalkulasi harga benihnya dapat terjangkau. Ini sudah dibuktikan oleh petani yang ada di Gorontalo dan Indonesia tentunya. Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat petani berani lainnya. Ini seorang perempuan, Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Sumira Yatirin. Luas lahannya 7 hektar. Dia berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Beliau adalah grain trader sekaligus petani. Jadi beliau memiliki petani binaan kurang lebih 300 orang. Dan pernyataannya, testimoni beliau, NK212 panennya melimpah. Menanam benih 6 kg, menghasilkan 4 ton. Pada saat itu, pertama beliau menanam di tahun 2012, sesuai dengan interview kami dengan beliau. Nanam 6 kilo, dapat 4 ton. Ketika dikonversikan dalam 1 hektar, beliau menghasilkan 9,3 ton per hektar. Sehingga dari tahun 2012 sampai tahun 2020, Ibu Sumira Yatirin masih menanam NK212 dan memberikan benih NK212 kepada petaninya. Tentu petani-petani seperti yang begini yang kita ingin ikuti, ingin kita harapkan sehingga semua petani berdaya di Indonesia dalam berusaha tanam jagung. Selanjutnya kita melihat petani berani lainnya. Ada Bapak Anton Tawwa, luas lahan 4 hektar di Desa Bongo 2, Kecamatan Wonosaru, Kabupaten Bualemo. Hasil panen NK212 lebih tinggi dibanding benih lainnya, kata beliau. Pertumbuhannya seragam dan subur. Ini Ya, saya lanjutkan untuk petani berikutnya yang memberikan testimoni dari Pak Anton Tawwa, luas lahan 4 hektar. Testimoni dari Pak Anton Tawwa adalah hasil panen NK212 lebih tinggi dibandingkan benih lainnya. Pertumbuhannya seragam dan subur. Kalau lihat pertumbuhan tanamannya NK212 ini pertumbuhan tanamannya sangat bagus dengan batang yang besar. Sehingga tidak salah kalau petani memberikan testimoni bahwa pertumbuhannya seragam dan subur. Dan berikutnya, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari petani, berikutnya ada video mengenai tanaman 212. Mari kita simak dulu videonya. Yang pertama itu tahan kering. Kelebihan kedua, memiliki pertumbuhan tanamannya, daunnya lebar, hijau, besar, batangnya besar. Yang ketiga, bisa menghasilkan 9 ton per hektar dengan harga benihnya sangat terjangkau untuk bapak-bapak dan ibu petani. Hujan ya. Jadi keunggulan dari NK212 yaitu tahan kering, jadi tahan panas. Cocok untuk iklim di wilayah Gorontalo. Ini adalah analisa usaha tani yang menggunakan teknologi dari Syngenta, mulai dari benihnya,
benih yang digunakan adalah NK212. Ternyata hasil panen yang nanam NK212 rata-rata petani mendapatkan sekitar 8,6 ton. Ini baru 1 hektar. Bagaimana kalau ada yang 2, 3 atau bahkan lebih? Jadi bagaimana Bapak Ibu mau tanam NK212? Bagaimana para petani jagung seluruh Indonesia? Apakah Anda masih ragu untuk menanam jagung NK212? Setelah melihat presentasi tadi dari Pak Mutahan dan juga videonya, tanaman atau benih NK212 ada satu-satunya benih tanaman yang adaptasinya luas, artinya bisa ditanam dimanapun. Sambil kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari petani yang sudah ikut di webinar ini. Ini satu persatu saya coba ini dari saya baru mulai belajar menanam jagung dan akan mencoba di areal persawahan. Apakah benih NK212 cocok di areal persawahan? Seperti yang saya sampaikan di awal dan Pak Muta tadi, bahwa NK212 adalah benih jagung yang adaptasinya luas. Bisa di tegalan, bisa di sawah, dan juga bisa di lahan marginal. Seperti yang sudah disampaikan tadi testimoni dari para Facebooker yang lain, petani Facebooker yang lain, bahwa sangat bandel di segala lahan, marginal, dan segala musim. Jadi kalau Anda baru, apalagi yang baru belajar menanam jagung, ataupun yang sudah menanam jagung, untuk musim ke depan, apapun lahannya, apapun musimnya, tanamnya NK212. Kita akan pada pertanyaan dan komentar dari yang lain. Ini NK212 batang koko sangat cocok untuk lahan tanda hujan. Ini berarti komen dan testimoni dari petani yang sudah join dengan kita bahwa 212 adalah tanamannya koko sangat cocok untuk tanah hujan. Pak Mutaha, kita akan jawab Pak Mutaha beberapa pertanyaan yang ini. Terima kasih Pak Imam. Mohon tadi ada rehat sedikit, ada kekeliruan di dalam, sehingga ada reload. Jadi saya sudah bisa bergabung kembali. Terima kasih Pak Imam sudah melanjutkan. Semoga ini tidak mengurangi. Ya. Ini pertanyaan, ini bukan pertanyaan, ini komen Pak Mutaha. Mantap, Pak Imam sudah terbukti karena berani nanam, ketahanan terhadap BSR bagaimana? Nah, ini kalau kita bertanya mengenai ketahanan ini penyakit, satu adalah kelebihannya ini adalah bisa tanam dimanapun aja dan musim apapun. Ini Pak Mutaha bisa menjawab kira-kira kalau di Gorontalo kira-kira penyakit BSR terhadap 212 seperti apa? Silakan Pak Mutaha. Oke, terima kasih Pak Imam, terima kasih petani, apresiasi yang sangat luar biasa. Sharing pengalaman kami di Gorontalo bahwa penyakit BSR ini adalah salah satu memang penyakit yang banyak menyerang tanaman jagung. Dan kita lihat di Gorontalo untuk teknisinya, ketika musim penghujan, jarak tanam, ketika rekomendasi jarak tanam 70 kali 25 cm untuk NK212, kita bisa merubah ke jarak tanam 80 atau 85 untuk merubah jarak tanam untuk sinar matahari masuk, kemudian kelembaban bisa terjaga. Mungkin itu bisa dilakukan. Kemudian bisa melakukan penyemprotan dengan fungisida lainnya. Kalau di Syngenta kita bisa pakai dengan Mr. Rock pada umur 1 bulan, kemudian menjelang vegetatif, menjelang generatif di umur 45 hari. Begitu Pak Imam, ada sedikit yang saya lihat yang dilakukan oleh petani-petani di Gorontalo. Tapi intinya apa, bahwa benih ini masih tetap ditanam di Gorontalo dan permintaannya sangat luar biasa dari musim ke musim, termasuk di Jawa misalnya, di seluruh Indonesia. Ini Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Imam. Petani bahwa harapannya selalu dibimbing dari Syngenta. Untuk ini mungkin petani baru mereka bahwa Syngenta, operasi Syngenta hampir di seluruh wilayah-wilayah jagung di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Palembang,
Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi, Sulawesi Tengah juga Sumbawa. Ini semua petugas senjata sudah ada di sana, sehingga kalau pun ingin mendapatkan bimbingan teknis dari Syngenta bisa bertanya kepada petugas yang di sana. Terus di mana saya menemukan atau bisa menghubungi Syngenta, petugas Syngenta, cukup datang ke kios-kios pertanian yang ada di kota Anda. Nah, Anda bisa bertanya siapa kira-kira petugas Syngenta di situ. Pastinya Anda akan kasih tahu petugas Syngenta, karena kami ada di seluruh Indonesia. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Muta. Untuk kebutuhan benih rata-rata dalam 1 hektar membutuhkan berapa kilogram benih? Nah, mungkin silakan Pak Muta. Terima kasih Pak Imam dari Pak Wayan Budi Sanjaya. Terima kasih pertanyaannya Pak Wayan. Jadi kalau Bapak menanam NK212, kalau Bapak menggunakan jarak tanam 80 kali 20 cm satu biji satu lubang, itu populasinya ada 65.000 hektar. Nah, dalam 1 kilogram benih NK212 seperti ini kemasan 5 kilo yang sudah tidak. Saya akan perlihatkan kemasan yang 1 kilo, ini isinya 5.000 sampai 5.100 butir tanaman jagung. Jadi cukup menggunakan 13 maksimal 14 kg benih per hektar, jadi sangat irit. Dan itu memberikan potensi hasil rata-rata 10,8 ton per hektar dengan memperhatikan teknis budidaya yang lainnya. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Imam dari pertanyaan dari Pak Wayan Budi Sanjaya. Ukuran benih untuk NK212 itu kecil-kecil, Pak ya. Ini yang ya, betul. Dapat saya lihat tadi di presentasi awal kami perlihatkan kecil-kecil, sangat kecil, sehingga kalau dalam 1 hektarnya 13 sampai 14 kg benih per hektar. Artinya harganya sangat terjangkau. Terus ditambah lagi ukuran benihnya kecil-kecil sehingga akan lebih hemat pada petani. Sip, Pak Imam, betul. Ya, berarti meskipun kecil itu berarti hasilnya juga tetap sama, karena di Syngenta kualitas benih yang sudah dipasarkan atau dijual itu sudah mengalami beberapa pengetesan. Itu pengetesan dari warna, pengetesan dari vigornya, germinasinya, termasuk yang paling penting adalah untuk tes DNA-nya, harus lulus tes DNA, sehingga setelah lulus tes DNA itu bisa kita pasarkan dulu. Sehingga bisa dikatakan hampir semua benih yang keluar dari Syngenta kualitasnya sama, karena sudah mengalami beberapa uji coba atau tes yang sangat ketat. Oke, Pak Muta, mungkin disampaikan juga, karena Pak Muta ini di wilayah Gorontalo, kira-kira petani dari petani-petani yang sudah testimoni tadi, kira-kira masih banyak lagi nggak petani yang sudah antusias menanam jagung untuk kedepannya? Ya, dapat kami sampaikan Pak Imam dari Gorontalo bahwa musim saat ini adalah menjelang April dan Mei, dan sampai saat ini petani kita alhamdulillah masih menanam walaupun dalam situasi COVID-19, tetap mereka menyediakan bekerja untuk itu, dan musim sampai bulan 5. Dan saya berharap stok NK212 untuk Gorontalo bisa juga dipenuhi tentunya, karena kebutuhan saya lihat kebutuhan petani untuk benih ini sangat tinggi di seluruh Indonesia, dan menjelang Mei dan bahkan mungkin Juni nanti masih ada penanaman yang tergantung dengan curah hujan. Jadi kalau kondisi iklim yang ada di sana, NK212 di Gorontalo sangat stabil karena sangat sudah teruji dan terbukti di beberapa musim sudah di. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Mutaha. Jarak tanam paling ideal untuk benih NK212. Tadi kan Pak Mutaha kalau di Gorontalo 80 kali 20 dengan jarak tanam itu ada sekitar 65.000 populasi. Ya, tapi kalau jarak tanam ideal ini di Gorontalo kebiasaan petani seperti itu 80 kali 20. Petani seperti itu. Ya. Itu juga untuk kalau curah hujan juga cukup tinggi, kelembapan juga tinggi, sehingga jarak tanam itu yang akan mengurangi penyakit yang busuk batang tadi ya, mati gadis maupun mati bujang atau BSR ya istilahnya. Tapi kalau lahan di kemarau
busuk batangnya itu sedikit, karena curah hujan juga sedikit musim kemarau, malah kekurangan air. 212 justru lebih bagus karena ketahanan kekeringan cukup bagus. Jarak tanam yang ideal adalah bisa di 70 kali 20, bisa di 75 kali 20. Tergantung dari kebiasaan tanam di tempat para petani yang di tempat masing-masing. Tapi kalau ideal 75-20 atau 70 kali 20 sudah cukup. Oke, Pak Imam. Ya, ada lagi pertanyaan, Pak? Ya, ada beberapa. Pak Imam tadi sudah menjawab jarak tanam paling ideal untuk benih NK212 yaitu 70 kali 20 atau 75 kali 20 cm satu biji, satu lubang, dengan melihat kondisi musim atau curah hujan. Terima kasih, ada apresiasi. NK memang luar biasa. Jadi para petani sudah mengakui itu, Pak Imam. Mudah-mudahan kita berharap petani di seluruh Indonesia tetap menanam jagung dan pilihannya ke NK, sehingga produktivitas jagung kita bisa terus meningkat dan kesejahteraan petani kita bisa terus. Kita sudah 30 menit bersama di webinar komunitas petani. Pak Imam, sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun kepada petani untuk menunggu buka puasa. 20 menit ini, jadi mungkin silakan Pak Mutaha bisa ditutup. Oke, buat petani Indonesia, tidaklah enak dalam penjara, semua napi tidak berdaya. Kita tidak ingin petani sengsara, tak ada petani, semua kita teraniaya. Jagung dipanen terasa gurih, makan jagung di tempat teduh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani nanam, bravo petani Indonesia. Ya, sampai ketemu di webinar berikutnya pada semua komunitas petani jagung NK, dan terima kasih atas komentarnya dan juga terima kasih atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan Anda tetap berani nanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.